Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Dan Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat juga, Bu. Senang bertemu kembali sama Ibu ya. Tapi sebelum itu saya perkenalkan diri dulu ya, Bu ya. Ya silakan Bapak. Saya Aditya Rahmat sebagai supervisor kegiatan coaching Bu pada hari ini. Kemudian saya berasal dari SDIT Masita Kota Bukit Tinggi. Jadi saya selaku supervisor, saya akan mensupervisi Ibu nanti dalam kegiatan coaching bersama Coach Ibu nanti. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan nanti dalam pelaksanaan coaching tersebut. Pertama, saya akan menilai nanti tentang penilaian 3 penilaian, yaitu yang pertama kompetensi Ibu dalam melakukan coaching, apa namanya, tentang keaktifan mendengar aktif ya. Jadi nanti Ibu apakah Ibu menjadi seorang pendengar yang aktif sesuai dengan yang Ibu kembangkan nanti. Kemudian yang kedua menjadi penanya aktif ya, atau pendengar aktif, atau penanya aktif ya, penanya aktif atau pendengar aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu nanti 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti ketika melakukan coaching. Kemudian ada paradigma yang harus Ibu lakukan nanti. Ada paradigma pertama kemitraan, paradigma berpikir coaching, ada kemitraan, ada bersikap terbuka, kemudian membantu coaching, kemudian memberikan solusi seperti itu, Bu. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, Bu, mungkin saya boleh tahu dengan siapa, Bu? Baiklah, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang kegiatan kita hari ini dan Bapak juga sebagai supervisi saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maisara SPD, CGP angkatan 11, berasal dari TK Tunas Bangsa Kota Bukit Tinggi. Dengan Saya Fitrianti dari SDN 06 TTS. Ini selaku coaching. terima kasih. Jadi nanti apa yang kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti ketika melaksanakan coaching kira-kira, Bu? Di sini dalam pengembangan potensi ada 3, yang mana yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua pendengar aktif, yang ketiga pertanyaan bobot. Mungkin yang akan saya kembangkan di pertemuan kita kali ini yaitunya mendengar aktif. Karena apa? Mendengar aktif ini sangat berpengaruh dalam kegiatan apapun yang kita lakukan. Karena ketika kita mendengar aktif, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan insya Allah akan bisa kita kembangkan dengan baik sesuai dengan 3 kategori lainnya seperti pertanyaan berbobot. Kalau kita sudah mendengar aktif, pertanyaan yang bobot itu pasti akan muncul dalam kolaborasi yang akan kita lakukan. Di sini saya pilih atau mentitik beratkan kepada mendengar aktif. Berarti nanti Ibu akan mengembangkan yang lebih dominan adalah mendengarkan aktif ya, Bu ya? Iya. Ibu mungkin beranggapan kalau sudah mendengar aktif semuanya akan ikut gitu. Iya, akan ikut menyeluruh semuanya. Kemudian bagaimana nanti Ibu akan mengembangkan mendengar aktif terus bersama coach Ibu nanti, supaya nanti bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach Ibu nanti. Iya. Mendengar aktif ini nanti bisa saya kembangkan melalui beberapa paradigma, yaitu yang pertama saya fokus dengan mitra belajar yang akan saya dengarkan dari coach saya, dan yang kedua saya lebih bersikap terbuka terhadap coach saya tentang penerangan apa-apa kegiatan-kegiatan dan tindak lanjut yang dilakukannya. Yang ketiga itu saya insya Allah siap membantu dalam penyelesaian permasalahan, mungkin sebagai gambarannya permasalahan-permasalahan itu akan kita pecahkan secara bersama-sama.
Yang keempat, kita mencari secara bersama-sama bagaimana mencari solusi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Inilah yang akan saya lakukan ke depannya nanti agar pembelajaran atau tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Tentunya nanti Bu bakal melaksanakan coaching itu dengan menggunakan alur Theta ya Bu ya. Iya, karena dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan seperti alur Theta, saya sudah melakukan nanti bagaimana saya mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan selanjutnya saya akan melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut, dan juga saya akan melakukan beberapa paradigma dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kalau mengenai paradigma, mungkin nanti apa yang paradigma mana yang akan Ibu perankan secara dominan nanti? Karena ada 4 paradigma yang sama-sama kita ketahui, yaitu bekerja sama dengan mitra-mitra tertentu, yang kedua bersikap terbuka antar sesama, yang ketiga siap membantu, yang keempat mungkin di sini saya akan mengembangkan siap membantu dan mencari solusi. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Jadi seperti tujuan kita pada hari ini, saya selaku supervisor atau yang akan mensupervisi akan melihat nanti Bu, nanti proses coaching yang Ibu laksanakan bersama coaching nanti. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai yang kita harapkan ya Bu ya. Ya, terima kasih Bapak. Saya akan mencoba menjalankan kegiatan ini dengan baik. Semoga hasil yang kita inginkan bisa berkembang dengan apa yang kita harapkan. Bu, terima kasih Bu. Harapan kita tentu yang terbaik ya Bu ya. Iya, benar. Nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Mungkin demikian dulu dari saya Bu. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada Ibu. Kita silakan. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu untuk saya menyampaikan mungkin beberapa permasalahan saya yang berharap nanti Ibu bisa membantu saya dalam menyelesaikannya. Mungkin ini terlebih dahulu saya mungkin perkenalkan diri saya terlebih dahulu, Maisara SPD, CGP Angkatan 11, berasal dari Tingkatan Bangsa Kota Bukit Tinggi. Biar pembelajaran kita lebih akrab dan nyaman, sebaiknya kita perkenalkan. Saya Fitriyanti Bu dari SDN 06 CGP Angkatan 11. Setelah saya mempelajari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya sebagai alur kerja, saya berharap kepada Ibu, silakan Ibu untuk menghilangkan apa permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi selama ini. Mana tahu kita secara bersama-sama bisa memberi solusi atau tindak lanjut apa permasalahan yang Ibu lakukan. Mana tahu nantinya permasalahan itu sama-sama pernah kita hadapi. Kepada Ibu kita persilahkan. Baik Bu, terima kasih. Kali ini saya ingin membahas permasalahan murid di kelas Bu. Jadi di kelas ini itu kebetulan saya mengajar kelas 1, ada satu orang murid yang selalu tidur ketika pembelajaran Ibu. Jadi dari pagi itu kita punya kegiatan di lapangan, itu dia tidak tidur karena mungkin suara-suara bising dari anak-anak yang lain, karena kita gabung dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu ketika udah masuk ke dalam kelas, bahkan saya ada memberikan speaking, ada Bu, menyanyi-nyanyi, ada Bu, tapi sesudah itu tentu kita memberikan menyampaikan materi ya Bu ya. Iya. Lalu kita ada juga saya memberikan video pembelajaran. Nah, kemudian kita bikin latihan, ada kecil kelompok. Nah, ketika sudah speaking, sudah nyanyi, itu dia menyimak sedikit, ada dia menyimak, ada mengikuti Bu. Tapi ketika sudah mulai ke bagian inti pembelajaran, dia tidur Bu. Jadi kadang-kadang saya bangunkan dia, awal-awalnya sih saya nggak bangunkan, mungkin paham, mungkin sesekali dia kok kurang tidur lah gitu ya Bu ya, yang saya pikirkan. Jadi setelah itu kok berkelanjutan Bu, sharing Bu, hampir tiap hari dia tidur. Iya. Mungkin saya di sini sebagai coach akan menerangkan apa sih penyebab dia tidur. Apakah Ibu sudah melakukan wawancara dengan orang tua atau keluarganya,
penyebabnya dia melakukan seperti itu, seperti ibu bilang dia tidak sekali ya, sudah Iya, sering. sering. Apa yang sudah ibu lakukan, tindakan-tindakan seperti itu, berbicara dengan orang tuanya atau bagaimana, atau kondisi keadaan di rumah, apakah dia sering menghati atau bagaimana ibu? Pernah saya bercerita dengan orang tuanya, Bu. Yang pertama itu dibilang orang tuanya memang dia sedang melakukan pengobatan dengan dokter anak. Yang katanya dia sakit apa nih Bu, gatal-gatal, alergi. Alergi. Jadi kadang-kadang dia muncul bercak-bercak merah di wajahnya, di tangannya gitu. Terus dia gatal-gatal. Memang ada, saya mendengar Bu. Dia gatal-gatal terus nampak bercak-bercak merah itu memang ada. Terus dibilang oleh orang tuanya dia pergi ke dokter anak gitu kan Bu. Terus dikasih obat, yang katanya nih Bu, kalau kalau makan ayam dia alergi ayam, kata dokter anaknya. Terus karena saya jual ayam, katanya saya kasihan dia minta ayam, saya kasih juga. Terus saya kasih dia obat sedikit, itu katanya Bu. Saya kasih obat pagi hari. Terus saya bilang, kalau pagi hari bisa nggak Bu, kalau nggak pulang sekolah atau gimana? Oh, nggak bisa Bu, dia udah gatal-gatal pagi-pagi itu katanya Bu. Oh iya seperti itu. Karena Bu di dalam obatnya itu mungkin bisa jadi ada obat penenang atau gimana ya Bu ya. Setelah mengadakan wawancara dengan orang tua atau wali murid, anak tersebut, apakah masih ada, apakah ada satu perubahan yang ada pada anak tersebut atau tidak adanya perubahan sama sekali Bu? Ya, jadi kan saya sampaikan kepada orang tuanya kan Bu, bisa nggak Bunda dikasih obatnya pas pulang sekolah ke atau malam hari ke gitu kan. Terus kata bundanya, terus biasanya seringnya dia alergi itu pagi hari katanya itu. Iya, pagi hari katanya. Makanya orang tuanya itu ngasih obatnya di pagi hari. Iya. Karena permasalahan itu kan istilahnya mungkin nanti di dalam kelas mengganggu juga ya Bu ya. Iya. Bagi anak murid yang lain ya, ketika temannya tidur sementara dia belajar dengan giatnya, dengan aktifnya, rencana aksi apa yang ibu lakukan untuk kedepannya agar anak ini bisa berubah, agar dia tidak sering tidur lagi di dalam kelas? Dan rencananya mungkin saya bilang lagi ke orang tuanya kali ya Bu, jangan kasih ayam. Nah, iya. Atau apa ya Bu ya, Iya. apa yang membuat dia alergi itu dan ya Bu. Iya betul. Seperti ayam ya, biarlah dia nangis-nangis mungkin ya Bu ya, sehingga dia nggak alergi gitu. Atau kalau mau kasih juga kasihlah ke hari Sabtu gitu ya Bu. Iya betul. Nah, ya, mungkin Iya, ya itulah rencana aksi yang akan ibu lakukan itu. Kadang ini ya Bu ya, kita mengetahui kadang orang tua tidak mau memahami bagaimana kondisi anaknya. Kata kita di sini ya kan mungkin Iya. sebagai solusi juga bagi ibu dan juga saya juga sebagai guru, mungkin kurang kita ini harus kerjasama dengan orang tua tuh harus lebih apa lagi ya Bu ya. Mungkin istilahnya mungkin nanti bisa solusinya bisa dipanggil sama kepala sekolah bagaimana anak ini, dan kerja sama orang tua, karena kita mengetahui lebih banyak anak di rumah daripada anak bersama kita dengan guru. Kadang seolah-olah sekarang ini kita sebagai guru dituntut ya Bu untuk anak kita, sementara orang tua kadang kita kan sebagai orang tua juga tidak mau anak itu jangan lari begitu. Radikalisme apa yang ibu rasakan dalam dalam kegiatan yang dirasakan oleh anak ini? Radikalisme apa kegiatannya?
orang tua, harapan kita ke depannya semoga anak itu tidak tidur lagi di kelas ya. Jadi saya berharap dengan dua ide tadi saya bisa menyelesaikan masalah saya mengenai anak yang tidur tadi, Bu. Yang pertama itu menjalin hubungan dengan orang tua, kemitraan lebih ditingkatkan nih, Bu ya. Kemudian juga saya berkomunikasi dengan anaknya. Mungkin dari sana bisa saya pengaruhi anaknya, jangan makan kalau mau makan asal dibaca. Itu Biar ya, anak Bu ya. tidurnya. Oke. Ya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah permasalahan yang Ibu hadapi dengan paradigma yang ada, insya Allah sudah bisa kita selesaikan. Harapan kedepannya semoga anak Ibu yang sering tidur itu tidak tidur lagi di kelas ya Bu ya. Mungkin sekian, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan kepada supervisor kita. Saya merasa lega, Bu, dengan pembicaraan kita kali ini. Alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari permasalahan. Insya Allah saya akan melaksanakannya sesegera mungkin. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Ibu. Kita lanjut kepada supervisor kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Apa kemarin Bu Sarah ya? Bu Sama Sarah ya? Iya. Bu Sarah. Jadi kembali kita bertemu lagi Bu, senang bertemu dengan Ibu kembali. Dan kita dalam keadaan walafiat ya Bu ya, mengajar segala urusan kita semuanya. Jadi saya sebagai supervisor ya, yang mensupervisi jalannya coaching Ibu tadi. Kira-kira bagaimana jalannya coaching Ibu tadi bersama dengan coachi? Apakah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Alhamdulillah setelah saya berbincang-bincang dengan coach saya dengan permasalahan yang diterangkannya, alhamdulillah sudah sesuai dengan alur yang kita kembangkan dalam pembelajaran kita, yaitu alur Tirta. Di sini kami sudah menemukan suatu permasalahan. Di dalam permasalahan ini kami mencari identifikasi permasalahan tersebut. Setelah itu kami sudah merencanakan aksi. Setelah itu dengan adanya aksi tersebut kita berbincang-bincang, kita mendapatkan solusinya sesuai dengan solusi yang kita kembangkan dengan alur Tirta, seperti bertujuan untuk paradigma yang dikembangkan. Dengan kegiatan ini alhamdulillah sudah nampak titik terangnya untuk permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, jadi sesuai dengan yang Ibu rencanakan dari awal, Ibu akan mengembangkan menjadi pendengar aktif. Apakah itu sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah pendengar aktif tadi sudah berjalan dengan lancar. Sesuai dengan pembicaraan kami tadi, kami bersama-sama berkolaborasi dalam pemecahan masalah ini. Akhirnya kami temukan solusi atau jawaban dari permasalahan itu setelah kami lakukan tindak lanjut. Alhamdulillah dengan tindak lanjut yang kami lakukan, berkurangnya jam tidur anak tersebut di sekolah. Kemudian ini sesuai dengan yang direncanakan ya Bu ya. Iya. Jadi tujuan kita, harapan kita, apa yang sudah Ibu rencanakan tadi sebelum melakukan coaching itu bisa terlaksana ketika pas melaksanakan coaching. Iya. Alhamdulillah saya juga memperhatikan tadi bahwasanya Ibu sudah menjalankan coaching itu sesuai dengan alur kita. Namun untuk paradigma berpikir coachingnya kira-kira mana yang harus ditingkatkan lagi? Di sini tadi kami mengembangkan, kebetulan saya mengembangkan tentang mitra belajar. Di sini mitra ini kita bermitra dengan keluarga, orang tua, mama, ayah dan bundanya. Kita dengan orang tua itu harus terbuka. Kita menerangkan juga kepada orang tua bahwa waktu anak itu lebih banyak bersama orang tua daripada bersama guru. Jadi kita menitik beratkan kepada orang tua juga memberikan gizi seimbang kepada anaknya agar mungkin penyakit alergi yang dideritanya agar tetap berkurang dengan minum vitamin, makan buah dan juga minum air sehat. Dan juga tadi dilakukan juga dengan adanya kolaborasi dengan anak. Mencari solusi dengan anak, bukan orang tua saja. Anak itu adalah dia sebagai penentu
tentunya jadi coach saya melakukan bekerja sama dengan anak, menerangkan kepada anak ini solusi dan ini manfaatnya, ini dan ini mudaratnya. Jadi kita harus merangkul anak tersebut karena titik beratnya permasalahan itu kan sebenarnya ada pada anak. Dia tidak menjaga pola makan, dia tidak tidur teratur, dan tidak menjaga kesehatan. Jadi anak itulah kita beri juga momok bagaimana kalau kita sehat, bersih, kita pasti merasa sehat. Itulah yang dilakukan. Oh, berarti yang perlu ditingkatkan adalah kemitraan ya Bu ya, Iya, dalam paradigma kemitraan. berpikir coaching itu dari Bu ya Bu ya. Iya, betul. Kemitraan ya, yang awalnya kita atasan Bu ya, kita atasan kita tidak bisa memposisikan sebagai atasan dengan posisi kita ya. Jadi kemudian dikembangkan lagi dengan apa namanya, dengan kemitraan dengan saudara seperti yang disampaikan tadi ya Bu ya. Iya. Itu juga itu solusi untuk apa namanya, untuk menyelesaikan persoalan gitu ya, supaya lebih supaya nanti persoalannya bisa dilaksanakan atau diselesaikan dengan baik ya. Ya, terima kasih Bapak. Bapak sudah melakukan supervisi untuk kami berdua. Harapan kami ke depannya dengan supervisi yang Bapak lakukan, harapan kami ke depannya pembelajaran tetap untuk anak tersebut ke arah yang lebih baik, dan untuk para guru bisa melakukan inovasi-inovasi terbaik untuk anak-anak didik kami. Jadi itu kan berkenaan dengan hal yang harus ditingkatkan, berarti yang kurang dan harus ditingkatkan. Sekarang karena saya menanyakan bagaimana, apa yang kelebihan dari proses coaching yang Bu rasakan. Kelebihannya di sini ada dengan adanya kolaborasi antara orang tua, kepala sekolah, guru, dan anak. Semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah Bu ya. Jadi kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan coach Ibu? Oh, saya merasa senang dengan adanya wawancara antara kami berdua. Permasalahan yang dihadapinya bisa terselesaikan dengan baik. Malahan dia memberi instruksi, alhamdulillah kedepannya anak kami dengan gizi teratur, dengan gizi seimbang, dengan kepedulian orang tua, dengan ada kerja sama dengan anak. Harapan kita kedepannya anak ini akan bisa belajar aktif di kelasnya dan tidak tidur. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi alhamdulillah saya juga melihat tadi prosesnya sangat bagus sekali, berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan untuk kedepannya, untuk tahap-tahap berikutnya juga tetap saling berkomunikasi dengan coaching, gitu ya. Supaya nanti kan secara berkelanjutan ya, secara berkelanjutan sehingga nanti mencapai tujuan yang kita harapkan. Iya. Tindak lanjut mungkin yang kita lakukan nanti beberapa hari ke depan kita akan wawancara apakah ada perubahan atau tidak. Semoga kedepannya seluruh guru-guru bisa berinovasi untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Baik, Bu, terima kasih Bu. Mungkin itu saja Bu dari saya Bu. Saya nilai sudah bagus pelaksanaan coaching Ibu dengan coaching yang sudah berlangsung tadi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas kehadirannya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.